anak-anak kecil. Salah seorang dari mereka menjemput bapaknya, atau dia katakan kedua orang tuanya, maka anak itu memegang pakaian ayahnya. Anak itu tidak menghentikannya hingga Allah memasukkan dia bersama kedua orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Saat seorang mayit masuk ke alam kubur, setelah proses pemakaman selesai dilaksanakan, maka semua orang akan meninggalkan mayat seorang diri, hanya sehelai kain putih dan amal perbuatan yang akan menjadi teman di alam kuburnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan malaikat di alam kubur kepada setiap mayat yang telah dikuburkan, baik mayit itu seorang muslim maupun seorang kafir, dijelaskan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya, lalu para sahabatnya telah berpaling darinya, di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, 2 malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu berkata kepadanya, apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah. Keduanya akan berkata kepadanya, lihatlah Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga. Kemudian dilapangkan kuburnya. Akan tetapi jika ia adalah orang munafik dan kafir, ia akan ditanya juga, apa yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini, Nabi Muhammad? Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja. Kedua malaikat itu bertanya kembali, apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar jeritan kesakitan tersebut, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai. Pertanyaan atau interogasi malaikat Mungkar dan Nakir ternyata hanya berlaku bagi mereka yang telah dewasa dengan baligh sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat belum mencapai usia baligh, maka mereka tidak terkena interogasi malaikat Mungkar dan Nakir di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Busyral Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'asin. Beliau berkata, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang-orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah para nabi, syuhada, siddiqin, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Al-Mulk setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat di hari Jumat. Akan tetapi tidak semua ulama berpendapat dengan pendapat yang sama. Ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda. Salah satunya adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dalam Fatawa Al-Hadisiyah. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan dari 2 malaikat ditunjukkan kepada siapapun orang yang meninggal, walaupun masih janin atau yang tak dikubur, misalnya orang yang terbakar, tenggelam, atau dimakan oleh hewan buas. Pada intinya, tentang apa yang terjadi kelak di alam kubur adalah sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berpendapat dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ada. Hal penting yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar selamat dari siksa kubur dan dapat menjawab semua pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir dengan benar. Orang tua yang sabar saat ditinggal anaknya. Sabar terhadap suatu musibah merupakan hal yang sulit dilakukan.
Akan tetapi, Rasulullah menyebutkan bahwa ada ganjaran besar yang akan diterima oleh kedua orang tua yang bersabar dan ikhlas saat melepas kepergian anaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-As'ari, Rasulullah bersabda, "Bila anak seorang meninggal dunia, Allah bertanya kepada para malaikat, 'Apakah kalian mengambil anak hambaku?' Mereka menjawab, 'Betul.' 'Apakah kalian merenggut buah hatinya?' tanya Allah. 'Benar,' jawab mereka. 'Lalu apa tanggapan hambaku?' 'Ia memujimu dan mengembalikan urusan itu kepadamu,' jawab mereka. 'Dirikanlah sebuah istana di surga untuk hambaku. Namailah rumah itu Baitul Hamdi, perintah Allah.' Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Tidak hanya akan mendapatkan istana di dalam surga, orang tua yang ditinggal meninggal anaknya akan mendapatkan ganjaran surga. Karena bayi atau anak yang meninggal sebelum menginjak dewasa dan mendahului ayah dan ibunya akan menjadi syafaat bagi ayah dan ibunya tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis, anaknya tersebut dapat menarik ayah dan ibunya untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, "Tidaklah sekali-kali sepanjang orang muslim ditinggal mati oleh ketiga anaknya yang belum baligh, melainkan Allah akan memasukkan keduanya bersama anak-anak mereka ke dalam surga berkat karunia dan rahmatnya." Abu Hurairah melanjutkan, dikatakan pada anak-anak tersebut, "Masuklah kalian ke dalam surga." Anak-anak itu menjawab, "Kami menunggu orang tua kami." Perintah itu diulangi 3 kali, tetapi mereka mengeluarkan jawaban yang sama. Akhirnya dikatakan kepada mereka, "Masuklah kalian bersama kedua orang tua kalian ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah juga menjelaskan, "Sesungguhnya 2 orang anakku telah meninggal dunia, maka apa yang bisa Anda ceritakan dari Rasulullah SAW agar hati kami menjadi tenang atas meninggalnya keluarga kami itu?" "Ya," jawab Abu Hurairah, "anak-anak kecil, mereka bagaikan jentik-jentik air dalam surga. Salah seorang dari mereka menjemput bapaknya atau dia katakan kedua orang tuanya, maka anak itu memegang pakaian ayahnya atau tangan ayahnya sebagaimana aku memegang pakaianmu yang sebagus ini. Anak itu tidak menghentikannya hingga Allah memasukkan dia bersama kedua orang tuanya ke dalam surga." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai apakah anak kecil yang meninggal akan ditanyai oleh malaikat di alam kuburnya. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan wawasan bagi kita sehingga lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga selalu dapat melakukan amal kebaikan sebagai bekal hidup di amal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.